Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Oke, pada kesempatan kali ini, sebagaimana jadwal kita bahwa saat ini adalah kegiatan bimbingan konseling ya, untuk bimbingan klasikal. Sebelum mulai untuk 45 menit ke depan, Bapak presensi dulu. Ini dari data yang ada kelas 10-4 ini harusnya 36. Ada yang nggak masuk? Siapa ya? Juan, berarti presensi nomor 17. Oke, selain itu masuk semuanya? Masuk, alhamdulillah. Baik anak-anak, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan apa yang pernah Bapak sampaikan minggu depan, yaitu bahwa manusia memiliki sisi yang berbeda-beda, memiliki kepribadian yang bermacam-macam, dan hari ini kita akan lanjutkan bahwa manusia juga, kalian juga memiliki potensi yang bermacam-macam. Memiliki apa anak? Oke, memiliki potensi. Nah, termasuk hari ini kita akan membahas tentang gaya belajar kalian seperti apa. Oke? Oke ya, baik. Karena ini siang hari, supaya kalian benar-benar hadir di pembelajaran kali ini, ya ini kayaknya senang sekali ya ini. Supaya tetap hadir di pembelajaran, supaya nanti juga pembelajarannya bermakna, bermanfaat bagi kalian, dan juga mengembirakan. Oleh karena itu, kita lakukan teknik stop dulu. Kita akan relaksasi sebentar, ikuti apa yang Bapak perintahkan, apa yang Bapak sampaikan. Oke, sekarang duduk dengan tegak, jangan menyender. Kemudian tangan berada di bahu, di bahu ya, apa namanya ini anak-anak? Ada di kaki, ada di paha. Oke. Kaki santai saja. Kaki santai, menghadapnya ke depan. Kita mulai dengan serius. Pejamkan mata pelan-pelan, hadapnya ke depan. Tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan. Ulangi lagi ya. Kita hadirkan keseriusan dahulu, oke? Ya. Tarik nafas pelan-pelan. Kemudian hembuskan. Ulangi lagi, tarik. Hembuskan. Terus iramanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan secara nyaman. Sadari bahwa hembusan napas itu betul-betul menyegarkan dan membuat kalian semuanya rileks. Sambil mengingat-ingat bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, karena kalian tetap mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalian tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang macam-macam, antara lain kalian bisa mendapatkan nikmat sehat. Di luar sana masih banyak orang yang kepanasan, masih banyak orang yang tidak bisa belajar, dan hari ini kalian adalah orang yang beruntung yang masih bisa belajar. Oleh karena itu ya Allah, hari ini aku akan belajar sungguh-sungguh, akan belajar dengan yang sebenar-benarnya supaya bermanfaat ilmunya untuk hari kemudian, kelak di kemudian hari bagi masa depanku. Terus ambil napas, kemudian hembuskan pelan-pelan, semakin rileks, dan hadirkan bahwa kalian benar-benar siap mengikuti pelajaran kali ini. Sekarang buka matanya dan tepuk tangan bersama-sama.
Oke, Bapak harap kalian lebih rileks dan lebih bisa mengikuti pelajaran, pikirannya tidak kemana-mana. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak ingin ada berapa orang ya? 3 orang, 4 orang. 4 orang relawan dari kelompok sini 2, dari kelompok sini 2 untuk maju ke depan. Ya, silakan. Relawan silakan maju ke depan. 1, 2, 3, ayo. Ayo 4 orang. Ya, dari sini 1. Ya, silakan. Ya, maju. Ya. Dari belakang. Ya, maju silakan. Iya, silakan maju. Ya, dari sebelah sini. Ya, ada yang alhamdulillah. Ya, dari depan. Silakan. Ayo, tinggal 1 orang lagi. Ayo. Iya, terima kasih sudah mau maju. Iya, silakan tepuk tangan untuk teman-teman kita. Silakan. Iya. Oke. Bapak ada sebuah permainan. Ya. Ibaratnya ini adalah burung. Ini adalah ikan, ini adalah rusa, dan yang satu adalah monyet. Ya. Sekarang kita coba bagaimana yang mewakili binatang-binatang ini memperagakan. Ya. Gayanya masing-masing. Setuju? Oke. Ya, kita tes dari burung. Gaya burung seperti apa? Iya, yang semangat. Gaya burung seperti apa? Iya. Kemudian gaya ikan. Gaya ikan. Gini dong, gaya ikan. Oke. Sekarang gaya rusa. Iya, sambil melompat dong. Iya. Sekarang gaya monyet. Iya, tahu kan. Oke. Nah, tugasnya adalah kalian menirukan salah satu dari keempatnya, ya. Oke, menirukan salah satu dari keempatnya. Kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1 berarti burung, 2 berarti ikan, 3 berarti rusa, 4 berarti monyet. Bilang monyetnya yang baik dong, bilang monyetnya sambil lihatin saya. Oke, hitung mulai dari sana. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, oke. Yang satu mana yang satu angkat tangan? Menirukan gaya apa? Burung. Yang 2 mana 2 angkat tangan? 2 menirukan gaya apa? Ikan. Yang 3 angkat tangan 3. Menirukan gaya apa? Rusa. Yang 4 mana 4? Menirukan gaya apa? Oke, semuanya sekarang berdiri. Sekarang semuanya berdiri. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Pada suatu hari, di tengah hutan belantara ada sekolah hewan. Hari itu murid yang hadir adalah burung, ikan, rusa, dan monyet. Pelajaran pertama adalah terbang. Semua murid berusaha untuk terbang. Oleh karena itu, semuanya silakan menggunakan gayanya masing-masing untuk terbang. 1, 2, 3. Ayo, yang rusa bagaimana suaranya? Yang monyet bagaimana mau terbang? Oke. Ya. Berikutnya, pelajaran berikutnya adalah berenang. 1, 2, 3.
Ayo yang monyet berenangnya bagaimana? Yang burung berenangnya bagaimana? Yang rusa berenangnya bagaimana? Oke. Berikutnya dengan semangat sekarang yang terakhir memanjat. Ya, yang monyet boleh memanjat. Pelajaran berikutnya memanjat. 1, 2, 3, ayo memanjat. Oke, tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Rame ya. Baik. Sekarang Bapak ingin membagikan kertas. Dari cerita tadi, ya, pelajaran apa, hal apa yang kalian ambil? Pelajaran apa yang kalian ambil? Kan pelajarannya ada berenang, kemudian memanjat, kemudian ada terbang. Dari berlari juga ya tadi ada berlari. Nah, sementara muridnya itu tadi seperti itu. Nah, menurut kalian bagaimana itu pendapat kalian? Oke, kita bagikan satu persatu. Silakan ambil satu, Mas. Ya, ambil satu, belakangnya dikasih satu. Kemudian ditulis pendapat kalian dengan kegiatan tadi gimana? Ya, ke belakangnya dikasih biar cepat. Ya. Ya. Yang belum dapat dikasih. Ya. Yang belum dapat bisa dikasih ya. Ambil pulpennya ya. Oke. Ditulis sekarang. Ayo. Yang sudah silakan ditempel di sebelah sini, maju. Ya, ditempel di sebelah sini. Oke, ada yang sudah? Sudah ada kertasnya? Lu tadi dikasih? Ada? Udah ya. Ya. Kenapa? Disuruh apa? Ya, tadi kan kita bermain tentang sekolah di hutan. Pelajarannya berenang, kemudian berlari, ada juga memanjat, ya. Kemudian ada juga apa tadi? Berlari tadi, berlari sama memanjat, kemudian berenang sama terbang. Nah, sementara muridnya tadi ada burung, ada rusa, ada monyet, satunya ada rusa tadi juga ikan. Nah, itu yang seperti itu bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Ya, ya. Selesai tidak selesai, silakan ditempel semuanya. Oke, silakan ditempel sana. Ya, ya. Nggak apa-apa. Yuk, ditempel kebalik. Ya, sini. Saya bacakan ya. Ya, silakan ditempel. Oke. Ini siapa ini? Pendapat saya adalah semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, bagus. Pelajaran yang diambil dari cerita di atas ini. Semua hewan bisa belajar bersama. Oke, sangat seru. Rusa tidak bisa memanjat kecuali melompat. Ya, ada lagi, silakan. Ya, Mas, dibaca Mas. Nih Mas. Hadap sana. Nah, Mas siapa namanya? Mas Setiawan.
Ya, baca yang keras. Setiap individu memiliki potensinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan potensi yang kita punya untuk mengikuti kata orang lain. Ya, tepuk tangan. Oke. Kemudian Mbak, sini Mbak. Mbak Fa. Iya. Mana ya? Pilihkan salah satu. Nah, coba yang ini. Ah, ini boleh. Iya, langsung dibacakan. Oke, tepuk tangan. Ya, baik. Silakan duduk dulu ya. Oke. Baik, dari kegiatan tadi kita bisa merefleksikan satu hal ya. Dari kegiatan tadi ya, tadi kan kita sudah beraktivitas. Nah, refleksi kita hari ini untuk kegiatan aktivitas tadi. Aduh, ini poin-poinnya kurang. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Ya. Refleksi atau maknanya disebutkan di sana ya oleh temanmu bahwa semua binatang tadi pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau pelajarannya memanjat, siapa yang diuntungkan? Bilang monyetnya sambil ngelirik parkur. Kalau pelajarannya terbang, siapa yang diuntungkan? Burung. Kalau pelajarannya berenang, ikanlah yang diuntungkan. Oleh karena itu, sebenarnya tiap-tiap kalian, tiap-tiap individu itu punya potensi sendiri-sendiri. Nah, Bapak kaitkan dengan pembelajaran hari ini adalah tentang potensi kalian di bidang gaya belajar. Gaya belajar. Tiap individu, tiap siswa punya gaya belajar sendiri-sendiri. Pengen tahu atau sudah tahu gaya belajar kalian sendiri? Pengen tahu. Mungkin ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Oke, hari ini kita gunakan teknologi. Silakan dibuka laptopnya, HP-nya. Oke, gunakan HP kalian. Sudah siap? Sudah ya? Baik. Sebelum menggunakan HP, ucapkan bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalian ingat etika menggunakan HP, etika menggunakan teknologi informatika ya. Antara lain tidak membuka hal-hal yang tidak baik atau melanggar hukum. Gunakan HP untuk belajar, untuk menambah pengetahuan ya. Ingat-ingat itu. Baik, sekarang silakan scan barcode. Nah, ini menggunakan teknologi. Ya, silakan. Ini bisa gantian ya. Yang sudah diberikan ke belakangnya. Oke. Scan barcode, scan-nya di Google. Iya. Kemudian masuk, isi, nanti di sana ada halaman yang terbuka tentang gaya belajar. Oke, linknya Bapak kirim aja ke itu, ke grup.
Baik, ya biasa. Ini salah satu kendala menggunakan HP salin tautan 10/4 ya. 10/4 tempel. Ya, silakan di grup kelas 10/4. HTTPS aku pintar tes gaya belajar. Tinggal klik bisa? Alhamdulillah. Oke. Nanti kalau sedang antrian nanti nggak apa-apa. Kalau dalam antrian ditunggu aja nanti di scroll gini ke bawah nanti lama-lama masuk. Nah kalau yang dalam antrian nanti di scroll ke bawah nanti lama-lama masuk ya. Ada yang sudah masuk? Ada ya. Kalau yang masuk nanti seperti ini ya. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian klik ya, klik tes sekarang. Langsung di itu ya, diisi. Iya, tes gaya belajar. Ya, diisi kalau yang sudah. Ini ke out, Mbak, keluar lagi, diulangi lagi nggak apa-apa. Ya, langsung mulai tes belajar. Sudah? Ya, bisa ya? Ya. Oke, nih ikuti tes sekarang gitu. Yuk tes gaya belajar, ikuti tes sekarang, klik itu. Yang nggak bawa HP tadi mana? Ada? Bapak pinjemin? Bawa semua? Oke. Kalau yang masih menunggu dalam antrian di scroll gitu. Sudah ya? Ya, lanjut. Iya, dikerjain. Ya, kerjakan. Oke. Nanti jangan langsung keluar ya. Setelah berhasil, nanti di screenshot sendiri-sendiri. Nah, kamu nanti hasilnya gaya belajarnya seperti apa? Ada yang masih kesulitan? Ini pakai ini. Tuh, dilanjutin. Ikuti tes sekarang. Yang kesulitan angkat tangan. Ada yang sudah selesai, anak-anak? Belum.
Ya, dipercepat saja, tidak apa-apa. Susah ya. Iya. Kalau ada yang butuh bantuan, angkat tangan, tidak perlu ragu-ragu. Itu ibaratnya ada 3 halaman ya. Kalau sudah berapa nomor kemudian masuk ke halaman 2, halaman 3, dan nanti selesai. Boleh dipercepat, nggak apa-apa. Isi sesuai dengan keadaan kalian. Sudah? Oke. Jangan di close dulu yang sudah. Kalau sudah kemudian dilihat hasil, klik lihat hasil. Nah, lihat hasil. Kemudian di screenshot dari mulai atas sama yang ada persentase-persentasenya. Nah, lihat hasil, kemudian, nah, terus yang ada persentasenya diklik, di screenshot ya. Ini ada persentasenya, ya. Ayo Mas, yang sudah ke sini Mas, ke depan sini. Nah, baik. Yang lain tetap mengerjakan ya, sambil kita ingin tahu. Ya, kalau sudah, klik hasil sudah screenshot hasilnya. Ya, screenshot. Ya, ada ke sana. Berdasarkan asesmen tadi, gaya belajarmu apa nak? Gaya belajarmu apa ini di sini? Kinestetika visual. Kinestetik visual. Ya. Kinestetik. Dibaca keterangannya. Kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik. Iya. Belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Berinteraksi dengan hal sekitarnya. Lanjut. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari. Iya, kamu lebih mudah menerima pelajaran ketika terlibat langsung daripada mendengarkan atau melihat. Oke, silakan duduk. Oke, Mbak, silakan. Ya, berdiri saja dari sini ya. Gaya belajarmu apa berdasarkan ini? Kinestetik auditory. Ya, ada plus auditory-nya. Audio. Oke, silakan dibaca. Iya, hasilnya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dalam berinteraksi atau mengalami hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari buku. Oke. Belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh seperti untuk melihat fakta, seperti memanggil, menelpon pada telepon juga mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk. Ada yang sudah lagi? Ada yang hasilnya auditory?
Ada yang hasilnya selain kinestetik? Angkat tangannya. Gimana? Belum. Udah, hasilnya apa? Visual. Oke, silakan. Visualnya berapa persen? 36. Yang lain berapa? Lebih kecil. Iya, paling besar visualnya. Oke, silakan berdiri. Visual. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti ini konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat bukti-buktinya untuk kemudian mempercayainya. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Ya. Sebagaimana di awal bahwa hari ini kita akan berbincang-bincang tentang gaya belajar. Anak-anakku, gaya belajar menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Ada juga orang yang gaya belajarnya auditori. Ada orang yang gaya belajarnya kinestetik. Nah ini secara konsep seperti ini ya. Gaya belajar itu ada 3. Nah, kalian sekarang sudah tahu nih gaya belajar masing-masing. Gaya belajar visual lebih mudah mengingat dalam bentuk gambar, senang membaca atau mencatat, kemudian lebih memahami kalau belajar itu dikasih warna, gitu kan, visual. Siapa yang visual? Angkat tangan. Oke. Baik, berikutnya adalah gaya belajar auditori. Yang auditori angkat tangan. Ada 1, 2, 3, ya beberapa auditori. Lebih cepat paham dengan cara mendengarkan atau informasinya lewat lisan. Senang diskusi. Jadi kalau diskusi itu lebih matang, lebih cepat paham. Cenderung mengulang informasi. Kemudian yang berikutnya gaya belajar apa? Kinestetik. Nah ini yang kinestetik ini kurang suka dengan visual dan pendengaran, sukanya langsung dengan praktek langsung, menyentuh secara langsung. Tetapi tidak ada orang yang 100% kinestetik, 100% auditori, 100% visual, itu tidak ada. Pasti ada prosentasenya. Tetap bisa belajar menggunakan gaya belajar yang lain. Jangan mentang-mentang saya visual, saya tidak mau mendengarkan ceramah karena saya visual, saya harus melihat. Itu nggak bisa. Tetap ada prosentasenya. Nah, yang lebih menonjol itulah yang kalian gunakan untuk memaksimalkan gaya belajar kalian. Oke, sekarang Bapak baca sesuatu, kalian sampaikan. Itu termasuk gaya belajar yang mana? Dengarkan. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk grafik. Visual. Senang mencatat. Visual. Ya, cenderung mudah mengingat jika memperagakannya. Kinestetik. Baik. Kemudian mudah mengingat informasi yang berupa cerita. Auditori. Senang diskusi dan debat. Auditori. Belajar lebih efektif dengan bergerak. Kinestetik. Kemudian terakhir, sering menggunakan tangan saat berbicara. Kinestetik. Bagus. Oke. Sudah semua ya? Sudah berskensor semua? Sekarang sudah tahu gaya belajar masing-masing? Alhamdulillah.
Ya, tepuk tangan semuanya benar. Baik, sekarang Bapak ingin kalian menuliskan sesuatu. Nah, sesuai dengan gaya belajar kalian tadi, kalian suka belajar dengan yang seperti apa situasinya? Situasi belajar seperti apa yang kalian suka? Misalnya yang auditori sambil mendengarkan musik. Sementara yang estetik kalau ada musik Pak malah nggak fokus kayak gitu. Contohnya seperti itu ya, nulis ya. Oke, silakan ya dibagi ke belakang seperti tadi. Ya, ditulis ke belakang. Yang belum dapat nanti. Oke, ke belakang ya, belum. Ya, sesuai dengan gaya belajar masing-masing ke belakang. Ya, terima kasih. Diingat-ingat sudah? Ya. Berapa persen sudah? Difoto mau difoto? Udah. Oke. Atau nanti masuk lagi ya di rumah ya, bisa ya. Oke. Kurang. Tulis situasi yang seperti apa yang kalian inginkan, yang kalian merasa nyaman. Ya. Lebih nggak apa-apa buat. Situasi bagaimana yang membuat kalian nyaman belajar. Nah, yang sudah silakan tempel ke sebelah kanan sini. Ya, silakan. Silakan ya Mas, ditempel ya. Ya maju yuk. Oke. Bisa maju ya. Tempel sebelah sini. Oke. Baik, izinkan Bapak untuk membacanya beberapa. Saya harus belajar dengan mendengarkan musik agar tidak terlalu sepi. Ya, ada yang saya lebih suka belajar dalam situasi yang sunyi, tidak berisik. Saya lebih ketika memperagakan dibanding menjelaskan. Lebih paham ketika ada orang memperagakan. Ya, oke. Saya suka belajar dengan cara mencatat agar saya lebih mudah mengingat dan mendengarkan penjelasan entah dari guru maupun dari media. Berarti auditori ya. Saya suka situasi belajar yang tenang, sunyi, tidak gaduh. Nah ini, berbagai macam gaya belajar sudah kalian tahu dan kalian sudah mengeksplor. Ya, bagaimana kalian merasa nyaman belajar? Bagaimana kalian belajar? Harapannya ini diaplikasikan, ya. Ini diaplikasikan, diterapkan pada diri kalian semua. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kalian sendiri yang tahu. Kalian tahu gaya belajarnya sendiri. Kalian tahu cara mengaplikasikannya. Oh, saya ini kalau belajar sebaiknya menggunakan visual, harus ada
gambarnya di YouTube dan sebagainya. Nah, untuk memaksimalkan karena gaya belajar saya visual, ya ikuti. Sudah tahu gaya belajarnya seperti itu, ya dimaksimalkan dong. Gitu ya, kira-kira bisa? Bisa, oke. Anak-anak, ini sudah mendekati selesai jam pelajaran kita. Yang terakhir, kita ingin refleksi dari pembelajaran kita mulai dari awal tadi. Ingat tadi mulai awal apa? Bermain peran ya. Ada yang jadi ini dan ada yang jadi itu. Kemudian kita lanjut mengambil makna dari permainan tadi ya. Kemudian menghubungkannya dengan bahwa semua orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Fokusnya hari ini kita tentang apa? Tentang gaya belajar. Oke. Baik. Sekarang satu kali lagi. Pertanyaannya, hal baru apa? Hal baru apa? Ya, ini sebagai refleksi pelajaran kita. Hal baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Nah, hal baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ini sudah tentang bagaimana kalian merasa nyaman. Silakan tulis kembali dan nanti kalian baca dari tempat duduk kalian ya. Ya. Pertanyaannya itu, hal baru apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Belakang ya, barangkali belakang belum. Barangkali belum. Ya, kayaknya cukup nih, kayaknya sudah. Masih punya kan? Masih. Hal baru apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, Bapak ingin dengar dari Rifki Maulana. Mana Rifki Maulana? Vicky. Oh iya Vicky, silakan Vicky kok Rifki. Silakan berdiri. Ya, hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Saya bisa tahu cara belajar saya. Bisa tahu cara belajar saya luar biasa ya. Kemudian kalau sudah tahu, terus gimana? Mau diapakan ilmu pengetahuan baru tadi, pengetahuan baru? Mau dipraktekkan gitu. Oke, terima kasih. Rizka Ayu. Iya, silakan. Berdiri. Hal baru apa yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kali ini? Aku jadi tahu gaya belajarku dan semua orang punya potensi yang berbeda. Aku jadi tahu apa gaya belajar. Audio, Visual. Visualnya berapa persen tadi? 53, besar sekali ya visualnya ya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan materi yang ada kaitannya dengan gaya belajar dan potensi, yaitu potensi yang lain. Mungkin karir kalian ke depannya enaknya seperti apa, kepribadian kalian seperti apa, kita gali lagi. Setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri. Oh, sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu? Cukup? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, bisa pelajaran yang lain ya anak-anak.